Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Edi. Apa kabarnya tambah segeran nih? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Oke Pak Ahmad, Pak Ahmad hari ini katanya mau ada kegiatan coaching ya? Iya bener Pak Edi. Makanya saya minta Pak Edi untuk bantu saya untuk jadi observer. Oh begitu. Jadi saya hari ini akan mengamati Pak Ahmad bersama coachingnya jenengan nanti. Jadi rencananya kapan Pak itu akan dilaksanakan? Jam berapa tepatnya? Rencananya setelah ini Pak, sebentar lagi nanti coach saya akan datang. Jadi setelah ini nanti Pak Edi bisa mengamati kita saat melaksanakan praktek coaching seperti itu Pak. Insya Allah di sini Oh, Pak. enggak begitu ya. Jadi mungkin apa yang kira-kira dari praktek coaching yang Pak Ahmad nanti lakukan, hal apa yang akan Pak Ahmad lakukan dan sudah Anda siapkan? Untuk persiapannya tentunya saya menyiapkan fisik saya Pak biar saya tetap sehat. Betul, betul. Kemudian, kemudian ketika praktek coaching nanti tentunya saya ini akan melakukan praktek coaching sesuai dengan alur tirta. Seperti itu. Jadi nanti awalnya saya akan menggali informasi tujuan utamanya. Kemudian harapan apa yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Kemudian saya akan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya, Pak. Setelah itu, saya juga akan menggali rencana aksinya untuk mencari solusi atas permasalahannya tadi. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen dan tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri, Pak. Seperti itu, insya Allah. Baik, Pak Ahmad. Oke, nanti dalam praktek coachingnya Pak Ahmad dengan coachingnya Pak Ahmad, saya mohon izin untuk mengamati dan menilai Pak Ahmad dengan menggunakan rubrik penilaian coaching Pak Ahmad. Oke, silakan Pak, monggo. Jadi nanti Oke. dari rubrik itu nanti saya bisa tahu ya kekurangan dan kelebihan saya nanti. Betul Pak Ahmad. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Pak Ahmad ya. Jadi yang pertama kurang baik, yang kedua sudah cukup baik, yang ketiga baik, dan yang terakhir adalah sangat baik. Iya Pak, siap-siap. Oke. Terus kompetensi coaching apa nih yang Pak Ahmad akan kembangkan pada saat coaching nanti? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan saat kegiatan coaching nanti, yang pertama yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar saya nanti dapat mendorong coach saya menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Begitu Pak Ahmad ya. Oke. Benar, Pak. Terus agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari yang Pak Ahmad sebutkan kompetensi apa yang lebih Anda fokuskan atau yang Anda kembangkan nanti pada saat Anda melakukan coaching bersama coach Anda. Baik, Pak. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi, saya akan lebih spesifik, khusus, fokus untuk mengembangkan keterampilan atau kompetensi kehadiran penuh. Di mana nanti saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Kemudian yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Kemudian yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain, Pak. Dan tentunya saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya. Betul, betul. Bagus sekali Pak Ahmad. Jadi nanti saya juga akan mengamati panjenengan dan coachingnya. Terus kira-kira indikator atau ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Ahmad pada saat coaching nanti apa ya? Kalau indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini nanti adalah coach
saya ini Pak mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahamannya, kemampuannya, atau kompetensi yang dia miliki. Nah, seorang coach kan dikatakan baik kalau dia berhasil melaksanakan coaching itu dengan baik kalau dia Betul. mampu menggali ide atau potensi yang dimiliki coaching tanpa bantuan dari kita selaku coach, Pak. Oke, baik sekali Pak Ahmad. Jadi kalau begitu, kapan ini kegiatan coachingnya akan Anda laksanakan? Kayaknya sebentar lagi nih, Pak. Ini kayaknya sudah mau datang ini, Pak. Oke, siap Pak Ahmad. Jadi nanti kalau coachingnya sudah hadir, saya mohon izin mengamati percakapan Pak Ahmad dengan coaching. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian apa dari pengembangan kompetensi coaching yang Pak Ahmad sudah harapkan. Begitu ya Pak Ahmad ya? Ya, kalau begitu Pak Edi masuk dulu ke ruangan saya sambil menunggu coach saya datang, Pak. Oke, siap Pak Ahmad. Mbak kira tak ketik tak ganti ini apa Mbak? Bisa. Tak ganti namanya orang. Assalamualaikum, Budian. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Nggih. Alhamdulillah. Selamat Nggih Pak siang, Bu. Ahmad. Ya. Selamat siang Pak Ahmad. Nggih, Berarti. alhamdulillah. Sehat Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Wah. Budian, kabarnya gimana? Sehat juga? Oh, alhamdulillah sehat juga Pak. Ya, alhamdulillah sehat selalu nggih. Nggih. Sesuai dengan janji kemarin ya, hari ini kan Budian mau bincang-bincang ya sebentar dengan saya. Kira-kira apa yang ingin Budian bincangkan atau sharingkan? Iya Pak, saya itu mau membicarakan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Itu. Jadi, nggih. Coba Budian sampaikan apa yang sedang Budian Jadi alami. begini Pak Ahmad, saya itu mempunyai suatu masalah yang mana permasalahannya itu ketika menghadapi anak-anak di kelas Pak. Jadi murid-murid saya itu tidak bisa fokus pelajaran. Oh, jadi murid-murid Budian tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Oh ya Bu, sebelum kita ngobrol panjang lebar, saya ingin bertanya, kira-kira dari sesi coaching ini Bu, apa yang Budian ingin harapkan? Iya Pak, saya itu ingin mendapatkan pemecahan masalah terkait murid-murid yang fokus belajar. Sehingga murid-murid saya itu nantinya bisa fokus kembali saat belajar Pak. Coba sekarang Budian ceritakan lebih detail kondisi murid Budian seperti apa. Jadi gini Ahmad, saya itu mempermasalahan murid-murid saya itu kan tidak bisa fokus dalam menerima pembelajaran. Anak-anak itu cenderung rame dan mendengarkan saya ketika saya mengajar itu Pak. Jadi anak-anak Budian itu dalam pembelajaran. Nah, kalau menurut Budian sendiri, yang seperti apa yang Budian harapkan dari murid-muridnya Budian? Menurut saya fokus dalam pembelajaran itu ketika murid-murid saya itu berkonsentrasi penuh pada saat kegiatan. Kemudian pada saat pembelajaran tersebut mereka bisa merespon dengan baik apa yang saya tanyakan atau apa yang saya sampaikan sehingga mereka itu bisa memahami materi yang dibahas pada waktu pembelajaran saya gitu Pak. Oh, jadi menurut Budian, anak-anak itu dikatakan fokus jika mereka itu bisa konsentrasi penuh, menyimak pembelajaran dengan baik, mendengarkan materi Budian dengan baik, sehingga bisa memahami materi yang Budian sampaikan. Betul, Budian ya? Betul Pak, betul sekali. Lalu Bu, kira-kira Bu, kenapa murid-muridnya Budian bisa berperilaku seperti tadi, Bu? Sepertinya murid-murid saya itu bosan Pak Ahmad. Tuh. Oh, mereka merasa bosan, ya. Iya Kalau benar. begitu, kira-kira Bu, kenapa murid panjenengan tuh bisa bosan, Bu? Bisa jadi pembelajaran yang saya terapkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka Pak. Itu. Oh, baik Bu. Jadi menurut Budian,
mereka bersikap demikian karena pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Iya, benar, Pak. Nah, Iya. kalau begitu Bu, supaya kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi, kira-kira apa yang akan Budian lakukan? Oh iya, Pak, saya itu punya pemikiran sih. Saya itu ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Iya, tuh. Ya, ya. Jadi Budian akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Kalau benar, itu Pak. pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, Bu? Jadi begini, Pak. Pembelajaran berdiferensiasi itu serangkaian kegiatan pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan siswa dan bertujuan untuk membantu siswa supaya sukses dalam belajarnya. Gitu, Pak, menurut saya. Tuh. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang Budian lakukan nanti bertujuan Aku agar membantu mereka sukses dalam belajar. Nah, kalau begitu, bagaimana Iya. caranya Budian membantu siswa sukses dalam belajar? Jadi begini Pak Ahmad, kebutuhan belajar siswa itu kan berdasarkan tiga aspek ya Pak. Jadi yang pertama itu ada aspek kesiapan anak untuk belajar, kemudian yang kedua itu minat belajar siswa, dan yang ketiga itu profil belajar siswa. Sehingga untuk bisa membantu siswa sukses itu saya harus mengidentifikasi tiga aspek tersebut Pak. Gitu. Luar biasa, Budian ini. Jadi tiga aspek tadi Budian masukkan ya ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya, Bu ya. Iya benar Pak Ahmad, benar. Kalau begitu, Bu, langkah awal apa yang akan Budian lakukan? Jadi pada awalnya itu saya akan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu, Pak. Gitu. Kalau begitu, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, langkah apa yang akan Budian ambil? Sebenarnya banyak sih, Pak. Caranya, diantaranya yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa itu ada mengamati perilaku murid-murid, kemudian mencari tahu pengetahuan awal mereka, kemudian melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan awal mereka melalui keterampilan dan sikap gitu, Pak. Tuh. Eh, dari sekian cara tadi, Budian, kira-kira yang menurut Budian anggap paling efektif yang mana, Budian? Kalau menurut saya itu Pak ya, yang paling efektif itu mengamati murid ketika mereka mengerjakan suatu tugas atau beraktivitas. Itu yang paling mudah Pak. Gitu. Jadi berarti Budian nanti akan mengidentifikasi kebutuhan murid itu berdasarkan apa? Pada saat mereka menyelesaikan tugas. Nggih, Bu ya. Iya benar, betul sekali Pak Ahmad. Tadi saya sempat mendengar, Bu, katanya tadi ada tiga kebutuhan belajar siswa ya. Yang pertama kesiapan belajar, kemudian minat belajar, kemudian profil belajar. Nah, dari ketiga kebutuhan tersebut, kebutuhan mana yang akan Budian tekankan? Kalau saya melihat permasalahan murid saya itu ya Pak Ahmad ya, saya itu harus menekankan pada profil belajar siswa Pak. Kalau Gitu. begitu, apa alasannya Budian memilih profil belajar siswa? Begini Pak Ahmad, murid saya itu kan bermacam-macam ya Pak ya. Ada yang bertipe auditoria, ada yang bertipe visual, dan juga ada yang bertipe kinestetik. Jadi ketiga pembelajaran ini akan menyesuaikan gitu Pak. Nggih. Menarik sekali, Budian. Nah, kalau begitu, Budian, nah, apa langkah selanjutnya yang akan Budian ambil? Selanjutnya saya akan membuat RPP berdiferensiasi Pak. Jadi Budian akan membuat Mm. RPP berdiferensiasi ya. Iya, Nah, iya Pak. Mm-mm. eh, jadi ketika nanti dalam RPP berdiferensiasinya, Ibu, langkah apa deh? Ya? Eh, langkah yang tepat yang apa ya? Jadi dalam RPP-nya tadi strategi apa yang akan Budian gunakan? Gini Pak, saya itu kan tadi ya sesuai cocok dengan kondisi saya, itu saya akan memiliki beragam profil dan gaya belajar. Makanya strategi yang saya berikan di sini itu adalah diferensiasi konten, Pak. Gitu. Jadi nanti dalam RPP-nya Hmm. Budian akan menggunakan strategi diferensi konten. Iya, betul Kalau sekali. gitu konten apa yang akan Budian apa
terapkan dalam pembelajarannya Bu Dian? Rencana saya itu Pak ya, saya itu menggunakan konten materi itu berupa video, kemudian handout dan juga alat peraga gitu Pak. Oke, luar biasa Bu Dian. Bu Dian sudah berencana menggunakan berbagai konten, ada Iya. video, handout, dan peraga. Semuanya kan berpihak pada murid. Nah, kalau boleh Hmm. tahu, apa alasan Bu Dian menggunakan konten tersebut? Begini Pak Ahmad, konten-konten materi dan alat-alat peraga tersebut itu saya sesuaikan dengan profil belajar mereka Pak. Jadi konten video itu untuk memfasilitasi murid saya yang audio. Mhm. Kemudian Mhm. handout itu saya berikan untuk mereka yang mempunyai profil belajar visual. Dan untuk Mhm. penggunaan alat peraga itu saya mengakomodasikan untuk mereka yang kinestetik belajarnya gitu Pak. Oke, Itu. luar biasa Bu Dian. Bu Dian sudah mau memfasilitasi siswanya dengan berbagai konten. Iya, Nah, terima kasih Pak. kalau begitu Bu Dian, kira-kira Bu Dian, ada rekan sejawat yang bisa Bu Dian mintai tolong untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Siapa ya Pak Ahmad ya? Oh iya Pak, saya punya teman namanya itu Pak Salim. Jadi Pak Salim itu kebetulan juga sudah ada bekal pembelajaran berdiferensiasi sama kayak saya Pak. Itu. Baiklah Bu, kalau bisa saya simpulkan Bu ya, jadi untuk mengatasi permasalahan tadi anak yang kurang fokus dalam belajar, kemudian akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pada awalnya, kemudian akan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid terlebih dahulu berdasarkan profilnya dengan cara mengamati murid saat melaksanakan aktivitas. Kemudian setelah itu Budian akan membuat RPP berdiferensiasi menggunakan strategi konten. Dan konten yang akan digunakan adalah berupa video, handout, dan alat peraga. Kemudian Budian juga selanjutnya akan meminta bantuan pada rekan sejawat, yaitu Pak Salim. Benar seperti itu Budian ya? Benar sekali Pak Ahmad, benar. Iya. Lalu Budian, kira-kira nih Budian, kapan Budian akan melaksanakan semua rencana ini? Saya itu rencananya mau melaksanakan pada pembelajaran berikutnya, Pak. Setelah itu, saya langsung mengidentifikasi kebutuhan belajar murid saya, gitu, Pak. Jadi Tuh. Budian setelah ini langsung action ya pada pembelajaran Iya, selanjutnya. iya, benar Ini luar sekali biasa, actionnya. Budian. Kalau Iya. begitu Bu, supaya nanti kita tahu murid-murid ini ada perubahan menjadi lebih fokus tuh bagaimana ini Bu? Mungkin Pak, 1 minggu lagi itu kita mau berbicara lagi juga terkait hal ini. Jadi untuk mengetahui progresnya itu bagaimana, gitu, Pak. Iya, Jadi nanti Budian akan melihat progresnya ya dari iya, pembelajaran yang benar. Budian lakukan. Benar, Iya, Pak. iya, Iya, iya. benar. Terus Budian, nah dari pembicaraan ini kira-kira apa yang sudah Budian dapatkan? Alhamdulillah Pak, saya itu bisa memperoleh ide untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas saya. Kemudian saya itu merasa yakin untuk menerapkannya. Dan yang terutama saya sudah plong dan lega sekali Pak. Itu Pak. Iya. Alhamdulillah kalau gitu Budian, saya juga senang mendengar Budian perasaannya sudah plong. Terima kasih ya Pak Ahmad untuk waktunya, telah meluangkan waktu untuk bantu saya Pak. Sama-sama Budian. Pak Ahmad, kalau gitu saya mau mohon izin dulu. Ini saya mau masuk kelas dulu karena ini sudah waktunya jam mengajar, Pak. Itu Oke, jam monggo silakan selanjutnya. Bu. Iya. Iya, Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah Pak Ahmad sudah selesai sesi coachingnya. Tadi Pak Ahmad sudah melaksanakan Alhamdulillah. coaching dengan coaching. Bagaimana hasilnya Pak Ahmad? Alhamdulillah Pak, hasilnya baik. Coach saya sudah plong dan sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tadi muridnya itu kurang fokus. Begitu ya Pak Ahmad. Alhamdulillah Iya, kalau begitu. Jadi
Ya, kita langsung analisis saja ya dari apa yang sudah Pak Ahmad lakukan tadi bersama Koci terkait ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Pak Ahmad sampaikan di awal praobservasi tadi. Jadi, apa yang sudah Pak Ahmad lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Ahmad sebutkan tadi? Baik, Pak Edi. Tadi kan ketika praobservasi kan saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Nah, tadi itu alhamdulillah saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga mendengarkan secara aktif, secara penuh apa yang telah disampaikan coach saya. Saya juga menatap lawan bicara saya itu coach saya dan saya juga tidak melakukan aktivitas yang lain selain aktivitas coaching. Seperti itu, Pak Edi. Baik sekali Pak Ahmad. Jadi memang tadi sudah saya perhatikan dan saya simak. Pak Ahmad sudah hadir secara penuh dengan coachingnya Pak Ahmad. Pak Ahmad sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coaching Pak Ahmad. Dan sekaligus tadi Pak Ahmad sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi Pak Ahmad sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Alhamdulillah, terima kasih Pak Edi sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Pak Ahmad. Terus setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Pak Ahmad ke depannya, kompetensi coaching mana yang ingin Pak Ahmad kembangkan lagi? Rencananya Pak Edi, saya itu ingin mengembangkan lagi kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya berharap nanti ketika coaching selanjutnya, saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot kepada coach saya. Sehingga coach saya nanti bisa lebih terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya. Seperti itu Pak Edi. Oh, begitu ya Pak Ahmad. Jadi selanjutnya, langkah-langkah Pak Ahmad untuk mengembangkan kompetensi coaching Pak Ahmad, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang bobot itu seperti apa Pak Ahmad? Insya Allah langkah yang akan saya lakukan, yang pertama tentunya saya akan melakukan refleksi diri Pak Edi. Nah, untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya ketika melakukan coding. Kemudian dari hasil refleksi itu saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang lebih berbobot kepada coaching. Nah, atau nanti ke depannya, ini saya juga mau belajar nih namanya public speaking agar kemampuan komunikasi saya ini semakin lebih baik. Nah, saya juga mau belajar juga dari narasumber atau wah, coach yang coach yang lain ketika melakukan praktek coaching seperti itu, Bu. Seperti Luar biasa Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad akan mencari referensi dulu ya, belajar public speaking dan belajar benar. dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian, kira-kira kapan Pak Ahmad akan melaksanakan rencana tersebut? Eh, Rencananya saya akan secepatnya Pak Edi. Jadi setelah ini mungkin nanti saya bisa langsung mencari referensi di Google, di YouTube atau media yang lainnya. Kemudian kalau nanti ada kegiatan Pak diklat public speaking, insya Allah saya mau ikut seperti itu Pak Edi. Begitu ya Pak Ahmad ya. Iya, Ehm, Terus, jadi kapan Pak Ahmad akan melaksanakan praktik coaching lagi? insya Allah nanti kalau ada teman saya minta untuk di coaching, nanti manggil Pak Edi lagi untuk jadi observer. Luar biasa Pak Ahmad. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Pak Ahmad ke depannya akan semakin baik lagi dan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak Edi sudah berkenan mengobservasi saya pada kegiatan coaching kali ini. Sama-sama Pak Ahmad. Kalau begitu, saya mohon izin undur diri ya Pak Ahmad ya. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sukses selalu buat Pak Sama-sama Pak Ahmad. Edi. Sehat selalu ya Pak Ahmad Monggo ya. silakan. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.